Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febriana Eka Saputri, NIM 196500001 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan bab 5 tentang proyeksi peta. Yang pertama, proyeksi peta. Peta representasi dua dimensi dari permukaan bumi. Bentuk bumi berupa ruang tiga dimensi yang melengkung menyerupai elipsoid. Untuk merepresentasikan bentuk bumi dalam bidang datar dua dimensi, perlu dilakukan transformasi dengan menggunakan metode proyeksi peta. Proyeksi adalah metode untuk merubah permukaan lengkung tiga dimensi menjadi representasi dalam bidang datar dua dimensi, atau metode penggambaran secara sistematis garis-garis yang mewakili lingkaran meridian, bujur, dan paralel lintang pada suatu permukaan datar. Teknik-teknik yang digunakan untuk menggambarkan sebagian atau keseluruhan permukaan tiga dimensi yang berbentuk bolak ke permukaan datar dua dimensi dengan distorsi sedikit mungkin. Proyeksi peta merupakan suatu fungsi yang merelasikan koordinat titik-titik yang terletak di atas permukaan suatu kurva, biasanya berupa elipsoid atau bola, ke koordinat titik-titik yang terletak di atas bidang datar. Fungsi proyeksi peta. Proyeksi peta berfungsi untuk merelasikan koordinat titik-titik yang terletak di atas permukaan suatu kurva, biasanya berupa elipsoid atau bola, ke koordinat titik yang terletak di atas bidang datar. Distorsi dalam proyeksi peta. Secara konsep, proyeksi peta dilakukan melalui dua tahap. Yang pertama, bumi dianggap dipetakan menjadi globe, selanjutnya disebut globe referensi atau diskalakan sesuai dengan skala peta yang akan dipetakan, memudahkan titik-titik pada permukaan globe ke permukaan datar secara matematis, sehingga permukaan dimensi dapat menjadi permukaan dua dimensi. Beberapa syarat geometrik yang harus dipenuhi peta sehingga menjadi peta ideal. Yang pertama, jarak-jarak antara titik-titik di peta harus sesuai dengan jarak realitas dengan melihat faktor skala peta. Luas area wilayah yang direpresentasikan di peta harus sesuai luas realitas juga dengan faktor skala. Sudut atau arah garis yang direpresentasikan di peta harus sesuai dengan arah yang sebenarnya. Bentuk unsur yang direpresentasikan di peta harus sesuai dengan bentuk sebenarnya, juga pertimbangan faktor skala. 2. Bidang proyeksi peta. Bidang proyeksi peta terdiri dari 3, yaitu yang pertama, proyeksi silinder atau cylindrical. Merupakan atau menggunakan bidang silinder, proyeksi biasa berupa transverse, Mercator, baik untuk area utara, selatan, dan sekitar ekuator. Proyeksi ini secara luas dapat digunakan untuk daerah manapun disesuaikan dengan kedudukan garis karakteristik. B. Proyeksi kerucut atau konik merupakan bidang kerucut baik untuk area timur, barat, biasanya digunakan untuk daerah di atas atau di bawah ekuator karena berbentuk miring sehingga dapat mewakili daerah di bagian tersebut. Proyeksi azimutal atau planar menggunakan bidang datar baik untuk global viewers. Proyeksi ini digunakan pada luasan yang tidak terlalu besar atau digunakan untuk keperluan lokal sehingga lingkungan bumi belum terlalu terpengaruh. Yang kedua, proyeksi peta yang dipertahankan. Yang pertama, proyeksi ekuidistan, jarak di peta sama dengan jarak di permukaan bumi. Proyeksi konform atau sudut dan arah peta sama dengan sudut dan arah permukaan bumi. Proyeksi ekivalen, luas peta sama dengan luas permukaan bumi. Yang ketiga, koordinat sistem geografis. Sistem koordinat geografis digunakan untuk menunjukkan suatu titik di bumi berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Garis bujur yaitu horizontal yang mengukur sudut antara sudut titik dengan titik nol di bumi, yaitu Greenwich dan London, Britania Raya, yang merupakan titik bujur 0 derajat atau 360 derajat yang diterima secara internasional.
di barat bujur 0 derajat dinamakan bujur barat, sedangkan titik di bujur timur 0 derajat dinamakan bujur timur. Yang ketiga, pada pemilihan proyeksi peta. Pemilihan proyeksi peta berdasarkan kebutuhan peta topografis yang akan dibangun dengan pertimbangan faktor-faktor tujuan penggunaan dan ketelitian peta, lokasi geografis, bentuk dan luas wilayah, ciri-ciri atau karakteristik asli yang ingin dipertahankan. Pemetaan topografis dengan bentangan searah barat timur umumnya dipetakan menggunakan sistem proyeksi kerucut normal konform yang menyinggung di titik tengah wilayah yang dipetakan dikenakan proyeksi Lambert. Pemetaan topografi dengan bentangan searah utara-selatan umumnya dipetakan menggunakan proyeksi silinder transversal konform dan menyinggung meridian dikenal proyeksi transvers Mercator atau universal transfer Mercator UTM. Pemetaan topografi di sekitar kutub umumnya dipetakan menggunakan proyeksi azimutal bidang datar normal atau konform dikenal proyeksi stereografis. Global Positioning System atau GPS. GPS adalah suatu sistem pengukuran posisi relatif yang di permukaan bumi secara menyeluruh dengan memanfaatkan teknologi satelit. Beberapa kegunaan dan manfaat GPS adalah sebagai berikut: mengetahui posisi koordinat, menetapkan dan merekam posisi mark waypoint, menentukan dan merekam jalur pada saat berjalan mark on track, mengarahkan untuk mencapai posisi yang telah ditemukan atau go to, mengarahkan atau memadukan untuk mencapai titik awal keberangkatan mulai jalur lintasan yang ditempuh pada saat berangkat atau track back, membuat waypoint secara manual tanpa menggunakan data-data hasil perolehan geometri satelit, membuat dan menyimpan rute perjalanan dari suatu waypoint ke waypoint lainnya atau route. Sistem GPS memancarkan sinyal pada peralatan yang berada di permukaan bumi. Receiver GPS menerima secara pasif sinyal satelit dan tidak memancarkan sinyal. GPS memerlukan ruang terbuka sehingga hanya digunakan di luar ruangan atau outdoor dan kadang tidak bekerja dengan baik pada wilayah yang berhutan atau dekat bangunan tinggi. Sistem proyeksi peta Indonesia. Untuk wilayah di Indonesia menggunakan 4 sistem proyeksi. Yang pertama, proyeksi peta Mercator atau Mercator Map Projection. Yang kedua, proyeksi TM atau Transverse Mercator. Yang ketiga ada proyeksi UTM atau Universal Transfer Mercator. Proyeksi peta Mercator Map Projection awalnya dibuat untuk menampilkan arah kompas yang benar selama pelayaran di laut. Termaksud jenis proyeksi silinder garis singgung bidang proyeksi terhadap bola bumi adalah ekuator. Proyeksi peta Mercator merupakan proyeksi yang dimana semua arus rum tampak sebagai garis lurus, sedangkan garis yang di lingkaran besar tidak tampak lurus kecuali pada ekuator dan meridian. Proyeksi ini sangat cocok untuk di daerah ekuator. UTM merupakan sistem proyeksi dengan bidang proyeksi silinder, posisi bidang proyeksinya transversal dan menyinggung permukaan bumi atau sekansial. Proyeksi ini sangat cocok digunakan di daerah ekuator seperti Indonesia. Proyeksi yang ketiga ada proyeksi peta Mercator, merupakan proyeksi Mercator yang di bidang proyeksinya diputar 90 derajat sehingga garis standar merupakan meridian bukan paralel. Proyeksi ini sangat cocok untuk daerah kecil di sekitar meridian standar dan banyak digunakan untuk pemetaan topografi dan telah menjadi dasar dari sistem koordinat Universal Transverse Mercator atau UTM. Sumber materi tambahan dari internet, alamatnya adalah https://geospatialis.com /proyeksi peta.
Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.